Halo Kacer, kalayak cerdas YouTube mania. Ketemu lagi di channel Prapto Nugroho ST bersama saya Prano. Di video kali ini, Prano ingin mereview pagar. Ya, pagar besi. Di sini nanti kita akan menilai model atau bentuknya, kemudian terbuat dari bahan-bahan apa saja, estimasi harga dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya apa sih fungsi pagar itu, Kacer? Apa nggak olahraga lompat tinggi kayak ini? Kucing yo melu-melu. Bar gue lompat tinggi terus gue gerak jalan sehat. Tuh, tuh. Sing iki malah gue latihan ujian golek SIM. Oke, daripada kelamaan kita tanya Mbak Google aja yuk. Oke Google, saya mau tanya Google. Mari kita coba. Coba apa ya? Ada apa? Mungkin saya bisa membantu. Oke, Yay. saya mau tanya, Tentu. Saya di sini untuk cari jawaban untuk Anda. apa sih fungsi pagar besi? Menurut Wikipedia, pagar memiliki beberapa kegunaan, misalnya pagar pertanian untuk melindungi hewan ternak dari pemangsa, pagar privasi untuk memberikan privasi, pagar sementara untuk memberikan keselamatan dan keamanan publik pada suatu situs konstruksi, pagar pengaman untuk menghindari pelanggar batas atau pencuri dan mencegah anak. Yang atas jawabannya benar, tapi yang bawah kok tidak cocok. Kadang-kadang saya juga bisa salah. Saya minta maaf. Ya, saya maafkan. Terima kasih atas kebaikan hatimu. Apa fungsi pagar Google? Menurut ilmu sipil, macam-macam fungsi pagar rumah. Untuk memperindah tampilan eksterior bangunan. Pembatas kepemilikan tanah dengan tetangga atau fasilitas umum seperti jalan, gat, trotoar dan lainnya. Bagus Google. Oke, Oke Google, apakah kamu capek? kadang saya memang perlu istirahat. Oke, kalau begitu, selamat istirahat. Saya akan meneruskan pekerjaan saya. Terima kasih atas perhatiannya, namun bahkan dalam mode standby, saya selalu ada buat Anda. Siap, matur nuwun. Saya yang terima kasih. Saya yang terima kasih. Beribu-ribu terima kasih. Saya berjuta-juta terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali. Senang bisa membantu. Senang bisa dibantu. Aku senang lihat kamu senang. Dagel memang Mbak Google ini. Bikin baper aja. Jadi itu ya Sobat Kacer, fungsi dari pagar. Alasan keamanan yang pertama, kemudian estetika yang kedua. Jadi kalau mau buat selfie-selfie silahkan. Ayo sekarang kita mulai review. Let's go. Inilah pagar yang menjadi review perdana dari Prano. Kesan pertama yang kita lihat adalah kontras warna yang bagus. Ya, matching antara warna oranye muda, kuning gading, putih, dan coklat kayu. Ini matching sekali. Ya, terlihat seperti pagar yang mewah, yang mahal ya, karena ada coklatnya. Seperti kayu ya Kacer ya. Kita coba akan dekat ya. Kita akan melihat pagar ini terbuat dari bahan-bahan apa saja. Nah, sekarang kita bisa melihat dengan jelas ya. Kita periksa rangkanya dulu Sobat Kacer. Ya, rangkanya terbuat dari besi pipa bulat 1,5 in. Untuk ketebalan kira-kira 1,6 mili. Nah, karena terbungkus cat, tidak tahu ya apakah ini besinya galvanis atau besi hitam. Tapi kalau Sobat Kacer ingin membuat pagar di outdoor, saya rekomendasikan untuk berbahan galvanis. Oke, next. Ya, kalau Sobat Kacer perhatikan di samping pipa ada list putih ya, yang saya beri tanda hijau ya. Ini adalah besi flat strip dengan lebar 1 cm, ketebalan 2 mili.
yang tujuannya adalah untuk menahan atau menjepit plat besi yang warna coklat ini. Nah, sekarang mari kita perhatikan lubang segi 6 ini. Rupanya pengrajin mencoak atau melubangi dengan gerinda berbentuk segi 6 dari plat coklat ini ya, plat besi ini. Les ini terbuat dari besi holo ukuran 1,5 cm kali 1,5 cm dengan ketebalan 1,6 mm. Untuk plat coklat ini ketebalannya kira-kira 1,8 sampai 2 mm. Lubang segi 6 ini pasti harus diukur secara seksama agar pembuatan les juga bisa dengan seksama. Tujuannya supaya presisi sewaktu nanti les yang dibuat di luar segi 6 ini sudah jadi dan ditempel ya. Karena kalau longgar akan sulit pengelasan titiknya. Ini handle atau pegangan pintunya, juga ada lubang gembok dan terbuat dari besi pipa juga, tapi ukuran sekitar 3/4 in. Untuk bahan pembuat segitiga tempat roda ini dibuat hanya dengan besi siku ya. Rupanya bahannya tidak terlalu istimewa, tapi dari jauh terlihat istimewa ya. Ya memang kalau perlu perhatikan ini bukan rumah pribadi ya, lebih terlihat seperti gudang. Apakah sobat kacar melihat ada yang aneh di roda ini? Karena tidak ada relnya ya. Rupanya di sini ada 3 sistem buka tutup pintunya. Sistem yang pertama, pintu geser yang saya tanda ini bisa digeser ke kanan. Sistem yang kedua yaitu engsel di tengah ya. Nah ini yang saya tanda ini, dia bisa dibuka tutup sewaktu pintu semua tertutup. Dan yang ketiga, pintu engsel tapi panjang sehingga membutuhkan 2 roda di bawahnya agar sewaktu pintu ditarik ke dalam, beban kerja engsel tidak terlalu berat. Nah ini tiang penyangga untuk pintu dorongnya yang ke kanan tadi ya, sudah peok-peok ya, mungkin ini sudah lama pagarnya, ini sekitar 10 tahunan ya, tapi catnya masih bagus ya, finishingnya tebal, catnya bagus. Sekarang estimasi harganya ya, dengan spek yang saya sebutkan di awal tadi ya, pintu ini termasuk pintu plat. Tingkat kesulitan membuat pintu ini: pertama, pembuatan sistem buka tutup pintu. Yang kedua, pemasangan ornamen segi 6. Yang ketiga, finishing cat. Pengecatan 2 warna seperti di pagar ini membutuhkan ketelitian. Belum lagi kalau catnya lapis 3. Setelah diamplas bahan biasanya dicat menggunakan epoksi. Nah setelah epoksi nanti dicat lagi dengan cat warna. Nah setelah cat warna selesai, untuk mendapatkan hasil lapisan terbaik yang tahan air misalnya, harus di coating menggunakan cat clear. Semakin finishingnya halus, pasti pagar ini akan semakin mahal. Nah estimasi terendah dari pagar ini kurang lebih antara Rp500.000 sampai Rp850.000 per meter perseginya. Sekali lagi bergantung spek dari bahan dan finishing yang halus. Nah demikian sobat kacar review pertama saya. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar, like kalau suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video Pranu berikutnya. Thank you sobat kacer, tetap jaga kesehatan, see you.